Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, setelah beberapa hari kita melaksanakan ibadah siang, membaca Al-Quran, ibadah nawafil, dan ibadah-ibadah yang lainnya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan. Allah senantiasa mudah-mudahan memberikan ampunan. Allah senantiasa mudah-mudahan memberikan ketenangan, sakinah kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan kita mampu menyelesaikan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dengan optimal. Allahumma amin. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Ada satu ayat di Al-Quran yang ini peristiwa gaib bagi kita, karena kita tidak atau belum pernah mengalami peristiwa itu. Tapi Allah sudah ceritakan peristiwa itu, dan kita mengimani peristiwa itu karena wujud realisasi takwa kita kepada Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib adalah orang yang muttaqin, itu adalah orang-orang yang senantiasa dia beriman, yakin, meyakini dalam hati, membenarkan dengan lisannya, mengucapkan dengan lisannya, membenarkan dalam hatinya, dan mewujudkan, merealisasikan dalam perbuatan aktivitas dia sehari-hari. Allah menyatakan dalam surat Fussilat, surat yang ke-41, ayat yang ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuz'un hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Ketika orang-orang yang durhaka itu kepada Allah, kehidupannya maksiat, tidak mau tunduk patuh taat kepada Allah, ketika diperintahkan untuk melaksanakan puasa, ini wajib puasa itu. Puasa itu seperti halnya Allah perintahkan kita untuk menegakkan salat. Manakala tidak melaksanakan salat, maka kita berdosa. Orang yang tidak berpuasa juga demikian. Dia tidak melaksanakan puasa, dia berdosa. Orang-orang yang tidak mau melaksanakan puasa, atau orang-orang yang tidak mau tunduk patuh taat kepada Allah, kelak Allah sudah ceritakan di Al-Quran sebagai wujud Rahman dan Rahimnya Allah itu, ketika mereka sudah di hadapan neraka, maka mereka dipisah-pisahkan. Ketika hari mereka sudah digiring oleh Allah, musuh-musuh Allah itu sudah digiring di hadapan neraka, dan mereka sudah dikelompok-kelompokkan, wahum yuzaun, maka hatta idza ma ja'uha, sampai mereka ada di hadapan neraka, syahida alaihim sam'uhum, bersaksilah pendengaran mereka. Allah gunakan di situ bukan udhunuhum, tapi sam'uhum, karena fungsi telinga adalah dia mendengarkan. Sam'uhum wa absaruhum, Allah juga tidak menggunakan kata-kata a'yun, mata, tapi Allah gunakan absarahum, penglihatan. Bersaksilah semua, pendengaran mereka, penglihatan mereka, lapor semua kepada Allah. Dan yang ngeri lagi,
wa juluduhum, dan kulit yang menyertai kita sehari ini dia bersaksi. Dia melapor kepada Allah. Ikhwati fillah, rahimani rahimakumullah. Kita sekarang punya alat komunikasi HP. HP itu kita bawa ke service center, dikeluarkan chipnya, terbaca semua aktivitas kita. Atau kalau kita beli HP itu dan sudah dimasukkan oleh vendor pembuat HP itu chip untuk memata-matai kita, terbaca apa yang kita komunikasi kita sehari-hari itu terbaca di sana. Atau bahkan sekarang Menkominfo itu bisa mendeteksi, melacak, mendengarkan, menyabot mengadop, mendengarkan seluruh percakapan yang dilakukan oleh seluruh warga Indonesia. Kalau dulu mungkin zaman 17 abad yang lalu dikatakan gila. Kita pakai alat komunikasi itu, kita misalnya dikirim ke 17 abad yang lalu, kita pakai handsfree, terus kita ngomong-ngomong sendiri. Orang-orang pada saat itu mengatakan ini orang gila, dia ngomong sendiri. Tapi kalau sekarang bukan hal yang mustahil, mudah saja. Atau hari ini kita hari ini puasa, besok pagi kita masuk ke lab, diambil darah kita, kemudian dimasukkan di laboratorium, setengah jam, 1 jam kemudian kita akan dipanggil dokter, kita akan diinformasikan oleh dokter, Bapak, kolesterol Bapak sekian, gula darah Bapak sekian, hipertensi Bapak sekian. Bapak jangan makan ini, jangan makan ini. Darah kita menjadi saksi atas apa yang kita lakukan dengan tubuh kita. Mohon maaf, air seni kita ketika dimasukkan ke dalam lab pun dia akan melaporkan apa yang kita konsumsi. Dia melaporkan kepada dokter, kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan dengan tubuh kita. Maka kelak di mahsyar sangat mudah bagi Allah. Semua tubuh ini dia mendeteksi seluruh aktivitas kita. Pendengaran, mata ini merekam. Itu Al-Quran. Kalau ada dokter dia membuat disertasi bagaimana cara mata merekam seluruh aktivitas, silakan. Itu pancingan yang Allah berikan kepada hamba di Al-Quran. Telinga dia merekam seluruh aktivitas, apa yang dia dengarkan silakan diteliti. Melakukan disertasi penelitian silakan. Itu Allah sudah membuka informasi itu. Artinya potensi untuk pengetahuan seperti itu ada. Maka ketika seluruhnya sudah dibukakan oleh Allah, kembali kepada kita. Apakah kita berhak meminta surganya Allah kelak setelah dikumpulkan oleh Allah di mahsyar? Atau ya sudah ya Allah, aku gak pantas masuk surgamu. Ketika kita sudah membaca buku catatan amal kita itu, surat Al-Isra, surat 17, ayat yang ke-13, itu dibukakan dalam satu bentuk buku. Kata Allah, "Iqra kitabaka." Baca catatan amalmu itu. "Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiban." Cukup kamu yang menjadi hisab dirimu. Terus kita meminta syafaat Rasulullah. Bagaimana man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih? Tidak ada orang yang mampu memberikan pertolongan pada hari itu kecuali atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan untuk memberikan syafaat kepada siapapun, tidak ada yang mampu memberikan bantuan syafaat sekalipun. Al-Quran yang kita baca, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau amal kebaikan kita, kalau Allah tidak izinkan untuk diberikan syafaat, tidak bisa. Al-Quran menyatakan itu surat ayat kursi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Siapa yang mampu memberikan syafaat, bantuan, pertolongan selain daripada Allah izinkan itu? Maka hari ini mekanisme istighfar, mekanisme bertaubat, ambil. Atau puasa ini. Puasa itu kan mekanisme untuk Allah mengampuni dosa-dosa hamba. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu Nabi yang menyampaikan. Jaminannya Allah. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, motivasinya hanya semata-mata karena ridha Allah, mencari ridha Allah, bukan yang lainnya ya, bukan kurus, bukan biar sehat, bukan biar langsing, bukan. Tapi motivasinya, ya Allah ini perintahmu, aku laksanakan perintahmu ya Allah. Sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah benar dengan tujuan puasanya, maka kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan di hadis Rasulullah mengatakan,
antara satu puasa dengan puasa berikutnya, di antara itu dosa-dosa hamba itu dihapuskan oleh Allah, kafarah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang salah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.